ada warga Prengsewu yang membuat status di WhatsApp-nya, yang bunyi statusnya ini berdampak pada reaksi dari beberapa kalangan tidak terima terhadap status WhatsApp itu. Bunyi status WhatsApp-nya begini: acara apapun ketekan aku mesti bubar, umati Muhammad turu kabeh, rene ustate nek ora trimo temoni aku. Ya saya sih nggak tahu artinya ya Bu, semuanya. Cuman satu kalimat yang saya nggak tahu artinya. Saya cari di Google, turu itu tidur artinya. Oh ternyata kalau tidur turu ya Bu. Cuman saya sudah buka di Google, turu pakai K itu masih tidur juga artinya. Ternyata saya tanya, emang turu itu apa sih artinya? Oh anu ternyata. Nah artinya memang di sini ada sesuatu yang tak pantas diucapkan. Betul apa betul? Jadi saran saya kepada kepolisian daerah Polda Lampung maupun Polres Prengsewu, karena yang tahu maksud dari perkataan ini adalah yang mengatakannya, yang bikin status WhatsApp-nya, yakni salah satu warga Prengsewu, maka ada baiknya orang ini dipanggil dan dimintai klarifikasi. Karena itu yang penting kan, dipanggil, dimintai klarifikasi. Seandainya pun dia memang berbuat salah, perkataan yang tidak semestinya, ada baiknya dia minta maaf. Hanya saja saya ingin himbau bahwasanya bagi warga masyarakat Lampung yang tidak perlu terprovokasi, tidak usah dipanas-panasi, jangan mau dipanas-panasi, karena kita nggak tahu latar belakang orang mengatakan itu. Bisa jadi kurang tidur, ya kan? Bisa jadi lagi banyak utang, bisa jadi mungkin karena depresi. Orang depresi perkataannya macam-macam loh, karena memang gangguan kejiwaan, sehingganya kontrol dirinya tak terkendali. Hanya saja peringatan bagi kita semua, hati-hati dalam bermedia sosial. Jangan sampai menyebar berita bohong, jangan sampai menyebar ujaran kebencian, jangan sampai membuat kalimat atau kata-kata yang isinya penistaan, baik terhadap agama, budaya, adat, suku, termasuk juga kepada sesama umat manusia. Karena kita ini nggak boleh mencela. Ini kan kalimat tadi, umat Muhammad turu kabeh, itu termasuk celaan bukan? Itu kan termasuk pencelaan. Artinya itu sudah termasuk maksiat lisan. Karena ini maksiat lisan, maka ini sudah berdosa. Kata-kata itu tidak pantas. Ketika itu dilakukan secara sadar, maka itu termasuk merupakan maksiat lisan. Makanya di dalam Islam ini kita semua ada rambu-rambu moralnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik-baik, aw liyasmut, atau kalau dia tidak bisa berkata yang baik, maka hendaklah dia diam. Jadi kalau cangkem ini nggak bisa ngomong yang baik-baik, mending diam. Man somat najah, barang siapa yang diam maka dia akan selamat. Maka ada ketentuan dalam kitab Al-Azkar misalnya, wa minal alfazil mujibati li ta'ziri qauluhu li ghairihi, termasuk lafaz-lafaz ucapan-ucapan yang wajib ditakzir, artinya boleh, wajib hukumnya dijatuhi pidana, adalah ucapan-ucapan celaan,
ucapan-ucapan menyakitkan untuk orang lain, li ghairihi, untuk orang lain, baik muslim ataupun non muslim. Di antara contohnya adalah ya kafir, kafir, tidak boleh. Itu menyakiti soalnya. Di beberapa negara mengatakan kafir kepada orang lain itu dihukum. Ya fasik, wahai fasik. Ya fajir, wahai pelaku maksiat, wahai pendosa misalnya. Termasuk penyebutan nama-nama hewan. Ya kal, wahai anjing, nggak boleh. Ya khinzir, wahai babi, nggak boleh. Ya khimar, wahai keledai, nggak boleh. Penyebutan itu kepada manusia. Itu kalau menurut hukum di beberapa negara, ucapan itu wajib ditakzir, dijatuhi pidana. Termasuk kemarin ada yang ngomong apa? Bajingan, nggak boleh. Ngomongin presiden, bajingan tolol. Itu penghinaan bukan? Jadi wajar Bu, ketika banyak orang-orang di bawah ini menurut saya nggak ada moral. Bermedia sosial itu berkata yang nggak ada kontrol, karena yang di atas-atas public figure macam Rocky Gerung itu, dia kan public figure tuh, dia banyak yang menggemari, dia bebas mencaci maki orang, karena yang begitu tuh bebas gitu, berkeliaran begitu saja, akhirnya orang juga sembarangan mencaci maki orang, nggak boleh. Jadi benar kalau kata Pak Presiden Jokowi itu nggak ada guna pinter kalau moral rusak, betul nggak kira-kira? Adab itu lebih dulu daripada ilmu. Jadi sekali lagi, jadi jangan sampai cangkem ini nggak terkontrol, berkata yang bukan-bukan. Tapi ada baiknya memang demi kemaslahatan bersama, Pak Polisi segera panggil orang ini untuk melakukan klarifikasi. Walaupun pernyataannya itu Bu di status WA. Kalau SW itu kan 24 jam hilang ya. Apalagi kalau segera dihapuskan begitu. Nah ini sekalian ilmu-ilmu buat ibu-ibu, hati-hati dengan posting apapun, karena semua orang harus bertanggung jawab dengan apa yang dia posting, harus bertanggung jawab. Apalagi postingan kita itu merusak martabat orang lain. Jadi kalau kita dipidanakan orang, jangan salahkan yang mempidanakan, karena dia sendiri yang tidak bisa menjaga jarinya, tidak bisa menjaga perkataannya. Hati-hati dengan itu semua. Saya lihat di grup-grup WhatsApp yang suka saling hina, saling caci dan lain sebagainya itu, walaupun nggak dipidana, walaupun tak tersentuh undang-undang ITE, walaupun nggak ditangkap polisi, karena itu perkataan yang buruk-buruk, maka itu akan menjadi dosa. Hati-hati, perkataan yang jelek akan kembali kepada diri kita sendiri. Ya Bayak, akan kembali kepada diri kita sendiri. Karena perkataan itu merupakan doa. Makanya harus hati-hati sekali kita mengucapkan segala sesuatu. Apalagi informasi yang sifatnya sudah fitnah. Karena fitnah ini, mengapa kita tidak boleh fitnah? Kan sudah pernah saya sampaikan. Ada santri nanya kiai, mengapa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan? Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Mengapa kita nggak boleh fitnah? Apa bahayanya? Kata Pak Kiai, ambil kemoceng itu, bulu ayam. Kamu jalan dari sini sampai ke kali itu, cabut satu-satu sambil jalan sampai habis, sampai sungai habis. Begitu balik lagi ke sini, semua bulu ayam yang kamu cabut tadi kumpulin lagi sambil jalan pulang sedapatnya. Begitu sampai ke tempat Pak Yai lagi, Pak Yai nanya, mana bulu ayam yang sudah kamu kumpulkan? Dapatnya dikit Pak Yai. Yang lain kemana? Habis diterbangkan angin. Kata Pak Kiai, itulah bahayanya fitnah. Saat kamu nge-share fitnah, begitu mudahnya disebarkan dan kemudian diterbangkan angin. Tapi saat engkau kembali dan sadar, itu tadi fitnah. Saat engkau ingin memperbaikinya, sedikit sekali hasilnya, karena fitnah sudah terlanjur menyebar. Makanya harus hati-hati bermedia sosial. Harapannya kepada warga Lampung, khususnya Prengsewu, jangan terprovokasi
jangan terpengaruh emosi. Saya berharap Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Prengsewu, kemudian PCNU Prengsewu, kemudian PDM Muhammadiyah Prengsewu bisa menjembatani ini, menenangkan umat di sana, dan pihak kepolisian segera meminta klarifikasi kepada terlapor